Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas di pertemuan kelima ini adalah tentang kewajiban karyawan dan perusahaan. Apa hubungannya dengan etika profesi dan bisnis? Oke, pembahasannya yang pertama adalah tentang kewajiban karyawan. Lalu yang kedua akan melaporkan kesalahan perusahaan. Pembahasan ketiga tentang kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Lalu yang keempat ada bahan diskusi. Jadi nanti silahkan kalian berdiskusi mengerjakan tugas yang akan ada di slide terakhir. Oke, kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Jadi kalau misal memutuskan untuk kerja pada suatu instansi, pada suatu perusahaan, artinya harus mau juga mengikuti aturan-aturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, kewajiban karyawan yaitu adalah taat, terus juga harus juga loyal dan harus konfidensialitas. Taat artinya apa? Taat artinya karyawan ini harus patuh, harus mau taat kepada atasannya di perusahaan karena dia bekerja di perusahaan tersebut. Karyawan tidak harus taat kepada semua perintah atasan jika instruksinya tidak bermoral. Terus yang kedua adalah tidak wajar instruksinya. Lalu juga instruksinya demi kepentingan perusahaan namun tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati. Jadi kalau misalnya ada kan beberapa teman-teman yang mungkin job desk-nya A tapi harus mengerjakan job desk yang B. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa nih kalau misalnya teman-teman tidak taat gitu. Lalu ada konfidensialitas. Nah, kenapa sih karyawan harus menyimpan rahasia? Itu adalah konfidensialitas ini adalah kewajiban karyawan untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia. Jadi gak boleh nih dapurnya perusahaan tuh teman-teman ceritakan ke teman-teman segengnya, terus ya ke orang-orang lain yang di luar perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu punya rahasia. Jadi dia tidak akan mau membuka rahasia perusahaan yang bertentangan dengan etika pasar bebas. Lalu juga harus loyalitas. Kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi dari status sebagai karyawan. Jadi ketika teman-teman sudah bergabung dalam suatu perusahaan, teman-teman mulai bekerja di perusahaan, artinya juga mendukung tujuan perusahaan dan menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Artinya teman-teman harus manut gitu ya. Faktor penyebab utama yang membahayakan terwujudnya loyalitas yang pertama adalah loyalitas tidak akan terbentuk ketika ada konflik kepentingan. Terus juga ada menerima komisi ya, kayak gratifikasi kayak gitu, itu nggak mungkin tuh teman-teman akan dibilang loyal. Dan hadiah. Nah, lalu juga pembahasan kita selanjutnya adalah melaporkan kesalahan perusahaan. Apa sih artinya? Dalam literatur etika bisnis, masalah ini dikenal sebagai whistleblowing atau meniupkan peluit. Dalam bahasa sehari-hari, whistleblowing merupakan bahasa kiasan, yaitu membuat keributan untuk menarik perhatian orang. Jadi membuat momen biar terlihat. Dalam etika, whistleblowing mendapat arti lebih khusus lagi, yaitu menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Whistleblowing bukan melaporkan kesalahan pribadi seseorang, tapi melaporkan kesalahannya. Nah, sebenarnya kalau sekarang ini lagi booming-boomingnya itu ya, kalau teman-teman juga sadar, contohnya tuh apa? Contohnya tuh kayak kemarin yang Aqua itu kan
sempat booming tuh, dan sempat kayak teman-teman yang mungkin yang nggak ngerti tuh jadi kayak oh selama ini kita dibohongin, tapi itu kan sebuah kesalahan yang sebenarnya nggak terjadi, cuma memang mungkin dibuat untuk menaikkan kembali namanya. Nah, whistleblowing dipuji sebagai pahlawan, whistleblowing dicap sebagai pengkhianat. Ini adalah sebuah strategi. Apakah pelaporan kesalahan perusahaan itu boleh dilakukan karena dengan jelas bertentangan dengan kewajiban loyalitas karyawan terhadap perusahaan? Nah, syaratnya untuk membuat whistleblowing adalah kesalahan perusahaan harus besar, pelaporan harus didukung fakta yang jelas dan benar. Pelaporan dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian, bukan motif lain. Penyelesaian masalah secara internal harus dilakukan dulu sebelum kesalahan keluar ke perusahaan. Harus ada kemungkinan realnya bahwa pelaporan kesalahan ini nih akan mencatat sukses. Jadi ketika mau melakukan whistleblowing, perusahaan tuh harus memastikan dulu dia tahu solusinya dan dia tahu gimana cara untuk memulihkan nama baiknya. Jangan sampai dia sudah membuat masalah tapi dia nggak tahu caranya kayak gimana, nanti malah dia kayak senjata makan tuan gitu. Tapi selain karyawan, ternyata perusahaan juga punya kewajiban terhadap karyawannya. Nah, apa aja sih? Ini, perusahaan tidak boleh mempraktikkan diskriminasi. Jadi semua orang harus diperlakukan sama, harus diperlakukan adil. Perusahaan juga harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini yang mungkin teman-teman juga sudah dapatkan. Memberikan gaji yang adil, adil yang seperti bahasan kita minggu-minggu lalu. Adil bukan artinya sama semua, tapi yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Perusahaan tidak boleh memperhatikan karyawan dengan semena-mena. Nah, kalau ini kan memang sudah ada peraturannya ya, jadi memang tidak boleh diberhentikan semena-mena. Kayak karyawan juga tidak boleh keluar resign dari perusahaan juga ada aturannya. Nah, perusahaan juga kalau mau memecat juga ada aturannya. Perusahaan tidak boleh mempraktikkan diskriminasi. Diskriminasi ini apa? Sara. Kalau misal teman-teman sudah nggak asing dengan sara, ini kan sebenarnya isu-isu yang sekarang sedang terjadi juga. Nah, dasar etika perusahaan tidak boleh mempraktikkan ini ada di tiga teori ini. Ada utilitarisme, ada deontologi, dan di teori keadilan. Perusahaan juga harus menjamin kesehatan kerja. Jadi seperti yang teman-teman sudah punya kayak BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, itu bentuk-bentuk sebenarnya perusahaan tuh harus menjamin itu. Teman-teman tuh harus punya minimal. Apalagi yang karyawan yang magang aja tuh sebenarnya ada aturan untuk mendapatkan tuh BPJS ketenagakerjaan, karena magang itu kan sebenarnya membantu pekerjaan karyawan, artinya dia juga terlibat dalam proses kerjanya. Jadi harus ada jaminan kalau dia itu memang benar-benar terjamin gitu, baik keselamatannya maupun kesehatannya. Kewajiban memberikan gaji yang adil, nah ini harus sesuai peraturan hukum, UMR, sifat pekerjaannya seperti apa, senioritas juga. Jadi jangan sampai yang sudah 10 tahun sama yang 1 tahun baru bergabung sama gitu, itu nggak boleh juga. Kemampuan perusahaan juga harus terukur. Dan juga ada perbandingan dengan perusahaan lain. Jadi boleh loh kita tuh sebenarnya lihat juga kalau misal perusahaan lain yang sama berapa ya, nah kalau kita berapa ya, itu tuh boleh banget.
perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan semena-mena tadi ya, hanya boleh memberhentikan karena alasan yang tepat. Perusahaan juga harus berpegang pada prosedur yang semestinya, jadi nggak boleh langsung. Mungkin kalau boleh langsung kalau memang kesalahannya sudah fatal banget, tapi kalau masih bisa ditolerir itu masih ada tahapannya kayak SP1, 2, 3 sampai akhirnya pemberhentian. Perusahaan juga harus membatasi akibat negatif bagi karyawan sampai minimal mungkin. Lalu ini dia tugas individunya. Carilah satu contoh kasus perusahaan yang tidak sesuai dengan etika kewajiban karyawan dan perusahaannya, baik dari sisi karyawan dan atau perusahaannya. Analisis dari kasus tersebut, apakah ada unsur whistleblowing atau karena hal-hal yang lain? Jelaskan. Ini boleh teman-teman cari dari googling perusahaannya apa, atau kalau mau dari tempat kerjanya teman-teman sekarang juga boleh banget, karena ini tenang aja, ini nggak bakal bocor. Misal kalau teman-teman mau mencari takan kantornya apa, ini kan hanya tugas dan tidak akan sampai ke atasan gitu, jadi tenang aja, ini aman. Nanti kita sama-sama sharing di kelas, dan ini tugasnya tugas individu, jadi selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.